Qala al-mu'allif rahimahullah wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain. Sahabat Al-Qur'an Karim, yang mudah-mudahan selalu kita mendapatkan rahmat naungan Allah Subhanahu wa taala. Meneruskan dari pembacaan kitab Uqudul Zain, bahwa kemarin bahwa bismillah itu banyak keberkahannya. Kila dikatakan anal kutubal munazzalata, dikatakan sesungguhnya kitab yang diturunkan minas samai dari langit ilal ardi ke bumi, bahwa Allah turunkan kitab-kitabnya itu mi'atun wa arba'atu suhufin, itu berjumlah 104 suhuf. Mi'atun wa arba'atun itu berjumlah 104. Allah turunkan kitabnya yaitu berjumlah 104. Suhufu syaisin, bermula suhufnya Nabi Sis, situna itu 60. Nabi Sis yaitu Nabi di bawah Nabiullah Adam alaihi salam, akan anak dari Nabiullah Adam alaihi salam. Beliau Nabi Sis tersebut, Nabi Adam alaihissalam memiliki keturunan kembar, dan pas Sayyidah Hawa mengandung Nabi Sis, di dunia ini satu sendiri Nabi Sis. Sebagai bukti istimewanya Nabiullah Sis alaihissalam, dan sebagai bukti meneruskan dari risalah ketuhanan. Maka diutuslah setelah Nabiullah Adam, yakni Nabi Sis alaihissalam, yaitu mendapatkan suhuf situna, itu mendapatkan suhuf 60 suhuf. Wa suhufu Ibrahim, dan suhuf Nabiullah Ibrahim alaihissalam salasuna, itu 30 suhuf. Suhuf yakni lembaran-lembaran kalam ilahi yang menjadi rujukan, yang menjadi hukum untuk umat mengikutinya. Suhuf. Maka suhuf Nabiullah Ibrahim itu ada 30 suhuf. Wa suhufu Musa, dan suhuf Nabiullah Musa qabla Taurati, sebelum diturunkannya kitab Taurat, asyaratun, itu 10. Sebelum Nabi Musa itu sebelum Taurat, sebelum turun Taurat ada 10. Ada 10 kitab. Ada 10 sebelum kitab Taurat turun. Wa Tauratu, dan kitab Taurat, wan Injilu, dan kitab Injil, wa Zaburu, dan kitab Zabur, wal Furqanu, dan kitab Furqan, yakni Al-Qur'an. Maka semuanya berjumlah 104 yang wajib kita imani, yang wajib kita yakini, yakni 4, yakni kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Qur'an. Wa makna kulil kutubi, dan arti dari semua kitab-kitab tersebut, majmu'atun fil Qur'ani, semua kitab tersebut terkumpul itu di dalam Al-Qur'an. 104 tersebut terkumpul di dalam Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an ini adalah mukjizat Nabi Muhammad yang sampai nanti di hari kiamat baru hilang. Dan bahkan kita mempelajarinya, membacanya pun mendapatkan pahala dalam Al-Qur'an. Kalau dulu kita tahu kisah Nabi Muhammad membelah bulan, Nabi Muhammad keluar dari sela-sela jeriji Nabi Muhammad air, maka pada saat itu saja. Tapi Al-Qur'an terus ada, dan mukjizat Nabi Muhammad menceritakan kisah Nabiullah Adam itu di dalam Al-Qur'an. Wa makna Al-Qur'ani, dan arti di dalam Al-Qur'an,
majmu'atun itu terkumpulkan fil Fatihati di dalam surah Al-Fatihah. Makanya kita membaca Fatihah di dalam sholat wajib buat kita, karena itulah kita membaca Fatihah memuat seluruh Al-Quran. Makanya menjadi wajib buat kita di dalam sholat membaca surah Fatihah. Wa maknal Fatihati, dan maknanya surah Al-Fatihah, majmu'atun itu terkumpul bil basmalati di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita bermazhab Imam Syafi'i, wajib buat kita di dalam sholat membaca basmalah tersebut. Gitu. Wa maknal basmalati, dan arti dalam bismillah, majmu'atun itu terkumpul fi ba'iha di dalam huruf ba-nya bismillah. Maka di dalam ba bismillah tersebut terkumpul makna-makna yang tersembunyi di dalam ba tersebut. Maka itulah ilmu Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Ilmu Allah luas. Kalau kita gambarkan sebagai lautan, maka ilmu Allah lautan. Kita dikasih setetes bareng-bareng. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi bidang pembangunan, dan dari petani dan sebagainya. Itu dari setetes ilmu Allah. Wa ma utitu min ilmin illa qalilan. Dan tidaklah kalian diberikan dari ilmu kecuali setetes ilmu Allah. Wa kana ba'dul ulama, dan ada sebagian ulama as-solihin, mereka ulama-ulama yang soleh. Ulama-ulama yang soleh itu ulama yang ketika kita dekat beliau, kita semakin takut kepada Allah, kita semakin mengingat dari kebesaran Allah, bisa mengajak kita ingat kepada akhirat. Maka itulah ulama-ulama yang soleh, ulama-ulama yang wajib kita ikuti mereka. Maka ulama-ulama yang soleh, pernah ada sebagian ulama tersebut asobahu ba'du maradun syadidun, mengena kepada ulama, sebagian ulama tersebut oleh sakit yang sangat gitu. Ajazal attiba'u, yang membuat lemah attiba'u oleh dokter-dokter. Saking sakitnya sangat, dan penyakit itu dokter pun gak mampu untuk mengobati dan menyembuhkan penyakit. Fatafakkara, maka berpikir ulama tersebut fi ba'dil ahyan, di dalam sebagian waktu-waktu, tilkal ibarata, akan ini ibarat yang tadi diterangkan, semuanya terkumpul di dalam basmalah. Maka ulama tersebut fawazoba alal basmalati, maka ulama tersebut melazimkan atas membaca basmalah min goiri adadin mahsurin, dari tanpa bilangan yang terhitung. Melakukan ulama tersebut mengucapkan basmalah sebanyak-banyaknya. Gitu. Maka fasyafahullahu ta'ala bibarokatiha, Allah sembuhkan akan ulama tersebut dengan keberkahannya bismillahirrahmanirrahim. Dengan sebab bismillah yang diucapkan, Allah sembuhkan dari penyakitnya. Maka mudah buat Allah untuk menyehatkan kita tanpa perlu obat. Mudah bagi Allah memberikan kita kekayaan tanpa usaha. Dan bagaimanapun semuanya itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah suatu ketika Nabi Musa alaihissalam punya satu penyakit, lalu mohon kepada Allah, ya Allah, aku dalam keadaan sakit, berikanlah aku obat. Maka Allah tunjukkan, wahai Nabi Musa, sambil sebuah rumput yang ada di atas gunung tersebut. Kemudian Nabi Musa menghampiri
mengambil satu rumput yang ada di gunung dengan penyakit tersebut. Kemudian Nabi Musa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bacaan tersebut kemudian dimakan rumput tersebut dan sehatlah dari penyakitnya. Singkat cerita, kemudian lagi Nabi Musa alaihissalam pun sama dengan penyakit yang kemarin. Lalu langsung Nabi Musa tanpa memohon berdoa kepada Allah mengambil satu rumput tersebut yang ada di sebuah gunung. Kemudian Nabi Musa dengan memakan itu tidak Allah sembuhkan penyakitnya. Kemudian bertanya kepada Allah, wahai Allah, ya Allah, kenapa saya tidak disembuhkan? Padahal penyakitnya sama dengan yang kemarin dan obatnya pun sama. Maka Allah menjawab, kemarin yang pertama kau sakit, kau minta kesembuhan kepadaku, maka aku berikan kesembuhan. Dan yang sekarang kau sakit, kau tidak berandalkan kepadaku, melainkan kau berandalan kepada rumput tersebut, maka aku tidak memberikan kesembuhan kepada engkau. Artinya boleh kita melaksanakan berobat syariat dalam keadaan dunia kita, tapi jangan kita lupa yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.